Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Tan Yasir. Saya Muhammad Raffi Gibran. Saya Jalan Tanasir. Saya Mukira Rani. Saya Tabita Yus. Dan saya Naila Ferry Hardiani. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian kami tentang penjajahan Jepang dalam aspek bidang kemiliteran. Kali ini saya akan mewawancarai salah satu saksi sejarah pada masa penjajahan Jepang. Kepada Bapak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bapak Karsim, kurang lebih umur 85, asal dari Kabupaten Banyumas, Purwokerto. Pertama-tama, bolehkah Bapak menceritakan sedikit tentang kehidupan Bapak saat masa penjajahan Jepang? Pada zaman Jepang, antara tahun 42 sampai tahun 45, tahun 45 kakek udah kira-kira umur 6 tahun atau 7 tahun. Pada zaman Jepang itu banyak orang yang pada mati kekurangan makan. Soalnya makanannya dibawain sama orang Jepang. Nah, banyak penyakit, larang sandang, larang pangan. Selanjutnya, menurut Bapak, apa pengaruh militer Jepang saat pada masa tersebut, dan apakah Bapak punya pengalaman bertemu atau bersinggungan langsung dengan militer tersebut? Pada zaman itu orang kampung, khususnya di daerah Banyumas, makanannya dibawain sama Jepang. Tapi Jepang itu ya menguntungkan ya merugikan juga. Kakek ingat waktu zaman Jepang lihat yang namanya sukarelawan Indonesia sama Jepang kan bergabung. Kakek suka ngelihat baris-baris antara dari Purbalingga sampai ke Purwokerto, barisan sukarelawan sama tentara Jepang bergabung. Kakek cuma lihat di jalan raya sambil tentaranya nyanyi-nyanyi. Selanjutnya, boleh Bapak ceritakan sedikit tentang pengalaman Bapak ketika agresi militer Belanda setelah kemerdekaan, Pak? Nah, pada zaman itu udah tahun 45, 17 Agustus tahun 45, kakek terus dengar di jalanan merdeka, merdeka gitu. Tapi terus nggak antara lama berapa tahun, desa namanya Desa Banjarsari itu pernah digerebek sama Belanda. Orang-orangnya pada dipilihin yang bagus-bagus, yang itu dipilih yang mati ada 7 orang, diberondong sama Belanda, orang Banjarsari dulu. Pagi-pagi kan dikepung sama Belanda, digiring, pokoknya orang laki semua, orang laki pokoknya, perempuan enggak. Itu dibawa ke kampung Kramat. Udah sana terus dipilihin yang ini, dipandang orang bodoh suruh pada pulang. Tuh dipilihin yang gagah-gagah. Buat apaan itu? Beruntung dimatiin. Oh.
ditembak di sana 7 orang. Akhirnya sore-sore itu kan anunya dari pagi, sore gitu sekitar ini waktu asar ada berita si anu meninggal. Oh, sekeluarganya pada nyusul ke itu desa Kramat. Nah, waktu zaman kurang lebih tahun 48 apa 49, terus ada ini yang desa Bandarsari, pokoknya kan banyak ini yang pokoknya membela kemerdekaan, namanya Sukarela apa gitu. Cuman banyak pejuang-pejuang yang ada jurusan Belanda, jurusan dari Purbalingga ke Purwokerto sampai desa Bandarsari di Brondong, ditembak. Akhirnya desa Bandarsari dibakar. Iya, dibakar desa semuanya dulu. Kakek ngungsi di desa Kalisogra itu yang dari gitu. Kakek disuruh nyingkir malamnya, paginya, siangnya itu desa Bandarsari dibakar itu dulu. Nah, setelah itu kakek dulu kan waktu zaman itu kan belum sekolah aja sementara kan tutup. Nah, tahun 50 udah agak reda. Kakek sekolah kelas 1, sekolah SR, sekolah rakyat namanya. Nah, setelah kalian melihat penelitian yang baru saja Naila sampaikan ke narasumbernya, yaitu Kakek Naila. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai review dari penelitian yang sudah kita lakukan ini. Sebelum itu, saya izin konfirmasi mengenai heuristik, verifikasi, analisis, dan historiografi kita. Itu sudah kita jabarkan lebih detail dan lebih lanjut di infografis kita. Dan kali ini kita akan berfokus pada review dari penelitian kita sendiri. Dimulai dari mana? Nah, sebelumnya saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang sumber kami, yaitu kakek saya sendiri. Dahulu, saat kakek saya masih kecil, makan ialah suatu hal yang sangat berharga. Jika hari itu beliau bisa makan, itu sudah sangat beruntung, walaupun hanya makan sehari sekali saja. Beliau itu merupakan anak dari keluarga miskin di kota Banyumas. Saat masa penjajahan Jepang, bahan makanan ialah suatu barang yang sangat berharga. Bahkan banyak dari warga yang mati akibat kelaparan. Selain itu, pakaian yang mereka gunakan sangat tidak layak, sebab rata-rata bahan yang digunakan pada masa itu adalah dari karung bumi. Oke, izin saya lanjutkan. Kemudian beliau juga bercerita bahwa dahulu di desanya para warga bersama-sama memberikan hasil panennya ke pemerintah Jepang. Nah, hasil panen tersebut dikumpulkan di depan balai desa yang kemudian akan diangkut oleh Jepang sebagai pasokan untuk mereka. Nah, hal tersebut sesuai dengan sebuah artikel dengan judul Dampak Penjajahan Jepang di Indonesia. Artikel tersebut juga membahas tentang tentara Jepang yang menginstruksikan kepada rakyat untuk menyerahkan bahan makanan sebanyak 30% untuk pemerintah. Akibatnya segala sektor pun menurun drastis. Kemudian kondisi ini pun diperparah dengan kewajiban kerja paksa atau romusha bagi tenaga kerja usia produktif. Akibat adanya romusha ini banyak lahan pertanian yang terbengkalai yang menyebabkan efek berantai seperti kurangnya bahan pangan, munculnya wabah penyakit, hingga roda ekonomi yang benar-benar lumpuh. Nah, selanjutnya sebelum dijelaskan peta oleh Rafli, saya akan mengasih tahu sendiri kalau pengaruh munculnya peta ini juga dirasakan oleh kakeknya Naila. Nah, pengaruh dan gimana sih peta ini bisa muncul itu akan dijelaskan oleh Rafli. Silakan. Izin lanjutkan. Kemudian saat beliau masih kecil, ia bercerita bahwa saat masa penjajahan Jepang ada salah satu keluarga jauh yang bergabung dengan pasukan militer Jepang. Pasukan tersebut seringkali terlihat di jalan-jalan desa. Mereka melintas sambil berbaris dan menyanyikan lagu yel-yel.
Setelah kami mencari informasi dari sumber lain, benar bahwa pada masa penjajahan terbentuk sebuah paramiliter yang dilakukan secara sukarela oleh orang Indonesia dan dibentuk oleh Jepang yang menamakan PETA, Pasukan Pembela Tanah Air. Mereka mendapat pelatihan fisik oleh tentara Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pasukan tersebut memang dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali untuk mengamankan daerah tersebut. Izin melanjutkan, pada tahun 1945 sebelum Jepang menyerah, negara-negara sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam dan memberikan kesempatan kepada Jepang untuk menyerah tanpa syarat. Namun Jepang mengabaikan aturan tersebut. Akhirnya Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945. Setelah pengeboman di kota tersebut, Jepang menyerah dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 16 Agustus 1945. Dampak dari kekalahan Jepang, Indonesia akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak pelatihan militer Jepang dalam menghadapi peristiwa agresi militer Belanda. Di sini sendiri, dampak yang pertama sendiri adalah Jepang memberikan pelatihan semiliter kepada semua pemuda Indonesia dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Keibo dan Heiho, PETA, dan Fujinkai, sehingga hal tersebut justru bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang telah ikut serta dalam pelatihan militer untuk melawan Belanda setelah kemerdekaan Indonesia diagresi militer 1. Jadi kalau di yang nomor poin pertama ini, itu bisa kita ambil kesimpulan ada dua dampaknya sendiri. Jadi kalau dampak positifnya itu Indonesia mendapat pendidikan militer dari Jepang, dan mau gak mau ini pasti mengembangkan keilmuan militer pada Indonesianya sendiri. Sedangkan dampak negatifnya sendiri tentu aja Indonesia itu diperalat sekali oleh Jepang, karena mau dampaknya sepositif apapun tetap saja ini tuh menguntungkan juga untuk Jepang, dan pemuda-pemuda Indonesia ini itu dipakainya tuh untuk keperluan Jepang sebenarnya. Dan untuk poin keduanya sendiri, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh tentara Jepang karena menghukum keras orang-orang yang menentang Jepang. Ya, orang-orang yang menentang Jepang sendiri nih tidak diberi kesempatan untuk bebas lah istilahnya. Jadi ini udah termasuknya pelanggaran HAM, karena menghukum orang secara ya tidak adil seperti ini itu tuh suatu tindakan yang salah. Kita dapat melihat beberapa besarnya pengaruh Jepang terhadap bangsa Indonesia, seperti Jepang memperalat bangsa kita, kewajiban menyetorkan bahan pangan serta kerja paksa, dan serta bangsa Indonesia yang belajar ilmu kemiliteran, dan daripada Jepang membuat Indonesia itu banyak bela militer sehingga militer itu lebih maju. Dan hal yang tersebut kesimpulan dari beberapa sobat militer. Nah, jadi itu dia review penelitiannya kami. Untuk infografis kami sendiri itu akan lebih menjelaskan atau memfokuskan di aspek heuristiknya, verifikasi, analisis, serta historiografinya. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil juga kali ini adalah kalau dampak bidang militer ini menghasilkan dua dampak, ada positif dan negatif. Tapi tetap saja kalau dua dampak ini itu tetap mengarah ke satu tujuan Jepang, yaitu menguntungkan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menilai.